Teman-teman, ada satu kabar yang kalau benar-benar terrealisasi, dampaknya bisa cukup besar buat masa depan timnas Indonesia. Presiden Prabowo Subianto disebut membuka peluang adanya dui kewarganegaraan bagi orang Indonesia dalam kondisi tertentu. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti urusan administrasi atau sekedar soal paspor. Tapi kalau kita tarik ke sepak bola, ini bisa menjadi perubahan yang sangat penting. Karena selama ini salah satu persoalan yang cukup berat dalam proses naturalisasi pemain diaspora adalah salah satu hal sederhana. Mereka harus memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau tetap mempertahankan kewarganegaraan negara tempat mereka lahir dan besar. Nah, kalau nantinya Indonesia benar-benar menerapkan dui kewarganegaraan terbatas, pemain diaspora yang punya darah Indonesia bisa punya pilihan yang jauh lebih fleksibel. Dan pertanyaan sekarang, apakah ini benar-benar bisa membuat timnas Indonesia mendapatkan lebih banyak pemain keturunan? Kita bahas bersama-sama. Sebelum kita lanjut, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk ikut mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu di Sekolah Anak Mentari Tomang. Caranya sederhana. Teman-teman bisa membantu dengan like video ini, subscribe channel Irfan, dan tentunya menonton video ini sampai selesai. Dukungan dari teman-teman mungkin terlihat sederhana, tapi ketika dilakukan bersama-sama, mudah-mudahan bisa ikut membantu menyebarkan kepedulian dan mendukung pendidikan anak-anak yang membutuhkan. Jadi sambil kita ngobrol dan mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, kita juga bisa memberikan sedikit dukungan untuk pendidikan mereka. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai. Semoga semakin banyak yang ikut mendukung dan semakin banyak juga anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan mengejar cita-citanya. Selama ini, Indonesia memang punya aturan kewarganegaraan yang cukup ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia pada dasarnya menganut prinsip kewarganegaraan tunggal untuk orang dewasa. Artinya, ketika seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ada konsekuensi yang harus dipenuhi, termasuk persoalan kewarganegaraan sebelumnya. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Bayangkan, ada seorang pemain sepak bola yang lahir di Belanda, ayah atau ibunya punya darah Indonesia. Karirnya berkembang di Eropa, kemudian dia mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Secara emosional mungkin dia tertarik. Secara sepak bola juga dia bisa saja ingin bermain untuk Indonesia. Tapi ketika proses naturalisasi mengharuskannya melepas kewarganegaraan yang selama ini dia miliki, tentu keputusan itu tidak mudah. Karena paspor bukan cuma selembar dokumen. Buat pemain yang hidup dan bekerja di Eropa, paspor bisa berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Izin kerja, mobilitas, keluarga, bahkan masa depan karirnya. Jadi wajar kalau ada pemain yang akhirnya berpikir ulang. Apalagi kalau usianya masih muda dan karirnya sedang berkembang. Dia tentu ingin punya kesempatan bermain di klub-klub Eropa tanpa menghadapi persoalan administrasi yang bisa mengganggu karirnya. Dan persoalan seperti inilah yang membuat wacana dui kewarganegaraan menjadi menarik untuk sepak bola Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan gagasan bahwa Indonesia seharusnya tidak membuat talenta-talenta terbaik harus memilih antara kesempatan berkarir di dunia dengan hubungan mereka terhadap Indonesia. Kalau gagasan itu nantinya benar-benar masuk ke dalam aturan yang memungkinkan dui kewarganegaraan terbatas, maka dampaknya terhadap sepak bola bisa cukup besar. Kenapa? Karena proses naturalisasi pemain diaspora berpotensi menjadi lebih sederhana dari sisi pilihan kewarganegaraan. Pemain tidak lagi dihadapkan pada pilihan yang terlalu berat. Tetap mempertahankan kewarganegaraan asal
tetapi di sisi lain bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kalau kita bicara timnas Indonesia, ini tentu membuka peluang yang lebih luas. Selama beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat sendiri bagaimana pemain keturunan Indonesia tersebar di berbagai negara. Ada yang bermain di Belanda, ada yang bermain di Belgia, ada juga yang berkembang di Jerman, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Masalahnya, tidak semua pemain tersebut siap mengambil keputusan besar untuk melepas kewarganegaraan mereka. Jadi, jangan heran kalau ada pemain yang sebenarnya punya potensi, punya darah Indonesia, bahkan mungkin tertarik membela Garuda. Tapi akhirnya tidak melanjutkan proses. Bukan karena tidak cinta Indonesia, bukan karena tidak mau bermain untuk timnas, tetapi karena konsekuensi yang harus mereka ambil terlalu besar. Karena aturan berubah, situasinya bisa berbeda. Indonesia bisa punya daya tarik yang lebih besar untuk pemain diaspora. Dan ini bukan cuma soal mendapatkan pemain bagus untuk 1 atau 2 turnamen. Kalau dikelola dengan benar, ini bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang timnas Indonesia. Misalnya, pemain muda yang saat ini masih berusia 17 atau 18 tahun. Mereka bisa tetap berkembang di akademi Eropa, tetap mempertahankan status kewarganegaraan yang dibutuhkan untuk karir mereka. Tetapi pada saat yang sama mempunyai hubungan kewarganegaraan dengan Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Ketika mereka sudah matang dan siap membela timnas, prosesnya tidak lagi menjadi persoalan besar sebelumnya. Ini tentu bisa menjadi keuntungan besar. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Dui kewarganegaraan tidak otomatis berarti semua pemain diaspora bisa langsung membela timnas Indonesia. Ini dua hal yang berbeda. Masalah kewarganegaraan adalah urusan hukum negara. Sementara kelayakan seorang pemain untuk membela timnas merupakan urusan regulasi sepak bola termasuk aturan FIFA. Jadi, walaupun seseorang nanti punya kewarganegaraan Indonesia, belum tentu dia otomatis memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Tetap harus dilihat statusnya, riwayat penampilan bersama tim nasional sebelumnya, usia ketika mendapatkan kewarganegaraan, dan aturan FIFA yang berlaku. Ini penting, supaya kita tidak salah memahami isu tersebut. Kemudian ada juga contoh dari negara lain. Beberapa negara sudah memiliki mekanisme yang memungkinkan warga negaranya mempertahankan kewarganegaraan asal ketika memperoleh kewarganegaraan negara lain. Portugal misalnya, punya mekanisme kewarganegaraan yang cukup fleksibel bagi warganya di luar negeri. Spanyol juga memiliki pengaturan tertentu dengan sejumlah negara. Brazil pun memiliki mekanisme yang memungkinkan warganya mempertahankan kewarganegaraan Brazil dalam kondisi tertentu. Artinya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang membahas persoalan seperti ini. Dan kalau Indonesia benar-benar menerapkan skema dui kewarganegaraan terbatas, pertanyaannya bukan lagi cuma siapa pemain yang bisa dinaturalisasi, tapi bisa berkembang menjadi berapa banyak pemain keturunan Indonesia yang selama ini belum mau mengambil proses naturalisasi karena persoalan kewarganegaraan. Nah, ini yang menurut saya jauh lebih menarik. Karena selama ini kita mungkin hanya melihat pemain yang akhirnya masuk ke timnas. Padahal bisa saja ada puluhan pemain lain yang sebenarnya punya darah Indonesia, tetapi memilih tidak melanjutkan karena konsekuensi kewarganegaraan. Kalau hambatan itu bisa dikurangi, kolam pemain Indonesia di luar negeri tentu bisa semakin luas. Tapi tentu saja pemerintah dan PSSI harus hati-hati. Jangan sampai kemudahan aturan ini justru membuat naturalisasi menjadi sekedar jalan pintas untuk mengejar prestasi jangka pendek. Menurut saya, pemain diaspora tetap harus dilihat berdasarkan kebutuhan tim, kualitas, usia, karakter, dan prospek jangka panjang. Jangan hanya karena dia punya nama besar atau bermain di klub terkenal, lalu langsung dianggap wajib masuk timnas. Kita juga harus tetap memberikan ruang kepada pemain-pemain lokal. Karena tujuan akhirnya bukan mengganti pemain Indonesia dengan pemain keturunan. Tujuannya adalah
memperbesar pilihan pemain berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi, pemain lokal berkembang, pemain diaspora juga bisa masuk ketika memang memenuhi kebutuhan. Kalau dua jalur ini berjalan bersamaan, justru persaingannya akan semakin sehat. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa wacana dui kewarganegaraan menjadi sangat menarik jika dilihat dari sudut pandang sepak bola. Kita bukan hanya bicara tentang paspor, kita sedang bicara tentang bagaimana Indonesia bisa menjaga hubungan dengan talenta-talenta keturunan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, kalau nantinya aturan dui kewarganegaraan terbatas benar-benar disahkan dan memiliki mekanisme yang jelas, saya rasa ini bisa menjadi salah satu perubahan penting bagi sepak bola Indonesia. Tapi sekali lagi, jangan langsung berpikir bahwa setelah aturan ini berlaku, semua pemain diaspora otomatis bisa membela timnas. Belum tentu. Tetap ada aturan FIFA yang harus dipenuhi. Yang jelas, hambatan dari sisi kewarganegaraan bisa menjadi lebih ringan. Dan kalau benar demikian, peluang Indonesia untuk menjaring pemain keturunan dari berbagai penjuru dunia tentu akan semakin besar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan PSSI dan maupun pihak terkait menyusun aturan ini dengan hati-hati. Karena kalau dilakukan dengan tepat, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan kita akan melihat lebih banyak pemain keturunan yang memilih Indonesia tanpa harus merasa kehilangan hubungan dengan negara tempat mereka lahir dan tumbuh. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Indonesia memang sudah waktunya membuka dui kewarganegaraan terbatas untuk pemain diaspora? Atau menurut teman-teman aturan kewarganegaraan saat ini tetap harus dipertahankan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.